Pada suatu hari, Detektif Lina lagi berada di sebuah toko coklat. Ia membeli sebuah coklat yang paling enak dan berharga mahal. Gak lama dari sana, Detektif Lina pulang dan menaruh coklatnya ke dalam kulkas. Setelah itu, detektif pergi untuk berangkat ke kantor polisi. Pada sore harinya, ia baru aja pulang kerja. Dan ia lagi seneng banget karena gak sabar mau makan coklat mahal yang ia letakkan di kulkas rumahnya. Tapi saat ia sampai di sana dan buka kulkasnya, coklat yang ia suka sudah hilang. Ia kesel banget dan langsung memanggil 3 orang yang ada di rumah, yaitu suaminya, anaknya, dan juga adiknya. Detektif Lina mengatakan, siapa yang udah memakan coklat punyaku? Aku sengaja naruh coklatnya di kulkas supaya aku bisa makan lagi saat pulang kerja. Tapi ketiga orang itu nggak ngaku dan mengatakan kalau mereka nggak makan coklatnya detektif guys. Detektif Lina masih nggak percaya dan bertanya, apa yang kalian lakukan hari ini? Suaminya mengatakan, aku nggak makan coklat punya kamu kok. Seharian aku juga pergi kerja ke kantor. Setelah pulang, aku capek dan aku langsung tidur di kamar. Aku juga belum sempat makan dan mau nunggu kamu pulang supaya kita bisa makan bareng-bareng. Anaknya mengatakan, aku nggak tahu malah kalau ada coklat punya ibu di kulkas. Dari tadi pagi aku lagi belajar di sekolah, tapi saat aku pulang dan buka kulkas, nggak ada coklat sama sekali. Mungkin udah ada orang yang memakannya. Adiknya mengatakan, buat apa aku ngambil coklat yang kamu simpen di kulkas, Kak? Orang seharian aja aku lagi sibuk banget karena ada banyak tugas dari kampus. Lagi pula, aku juga nggak doyan sama coklat. Jadi bukan aku yang memakannya. Mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, menurut kamu kira-kira siapa yang telah mengambil coklatnya? Jawab cepat dalam 10 detik. Jadi ternyata ada yang memakan coklatnya dan pelakunya adalah adiknya. Karena ia mengatakan kalau ia sibuk dan gak suka coklat. Tapi kalau kamu lihat di bibirnya ada bekas coklat yang belum dibersihkan tuh. Jadi udah pasti ia yang mengambilnya ya. Mungkin karena penasaran dan bentuknya yang enak, dia jadi ngiler tuh. Yuk kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Setelah adiknya detektif Lina mengaku, tiba-tiba ada orang yang memanggil di depan rumah. Saat ia keluar, ternyata orang yang manggil adalah seorang RT di komplek itu. Pak RT mengatakan, halo, tolong Mbak Lina, ada seorang pengusaha bernama Rian yang ditemukan meninggal di sebuah ruangan di rumahnya. Setelah diselidiki, ternyata di ruangan itu nggak ada jendela sama sekali dan cuma ada pintu yang terkunci. Dan di rumah itu cuma ada 3 orang yang memegang kunci ruangan. Detektif Lina bertanya, apa yang kalian lakukan saat kejadian? Asisten rumah tangganya mengatakan, saya datang pagi-pagi untuk membangunkan majikanku Rian. Saat aku masuk ke ruangannya, aku melihat ia sudah tergeletak di lantai dan aku teriak sangat kencang, Mbak. Kepala pelayannya mengatakan, halo Mbak Lina, saat kejadian aku memang mendengar suara teriakan dan aku langsung berlari ke arah sana, Mbak. Saat aku menyalakan lampu, aku melihat Rian sudah tergeletak di lantai. Chefnya mengatakan, bukan saya pelaku pembunuhan ini, Mbak. Saya aja nggak tahu apa-apa soal kejadian ini. Tadi aku lagi menyiapkan makan siang, aku nggak melihat atau mendengar apapun saat itu. Mendengar pernyataan dari ketiga orang tadi, menurut kamu siapa pelakunya nih? Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, kalian bisa nebak nggak? Jadi pelakunya adalah asisten rumah tangganya. Saat itu ruangannya masih gelap banget dan ia berbohong kalau ia melihat Rian tuh. Karena saat kepala pelayannya baru menyalakan lampu, ia baru bisa melihat Rian yang sudah tergeletak di lantai. Mungkin ia mengarang cerita supaya nggak ditangkap ya. Setelah kejadian, Detektif Lina mendapatkan telepon lagi dari kantor polisi kalau ia harus datang ke sana sekarang. Saat sampai di sana, komandannya mengatakan, saya baru aja mendapat telepon dari seorang wanita dan ia mengatakan kalau anaknya sudah diculik dan ia sedang panik sekarang. Coba kamu datang ke rumahnya dan selidiki anaknya yang hilang ya. Detektif Lina mengatakan, baik Pak, saya akan segera datang dan menyelidikinya. Detektif langsung datang ke rumah orang itu dan bertanya, apa yang sedang terjadi di sini, Bu? Ibu itu mengatakan, tolong saya Mbak, anak saya hilang karena diculik seseorang. Saya mencurigai yang sudah menculik anak saya adalah wanita yang tinggal di samping rumah saya.
karena saya mendengar ada suara teriakan anak kecil di rumahnya. Gak lama, polisi langsung datang ke rumah tetangganya. Ternyata di rumah itu ada seorang wanita yang tinggal sendirian. Diduga wanita ini telah melakukan penculikan anak kecil. Polisi berniat ingin memeriksa rumahnya. Si wanita mengatakan, "Gak ada anak kecil sama sekali di sini, Mbak. Aku belum menikah dan mana mungkin punya anak kecil." Polisi gak percaya dan mengatakan kalau wanita ini sudah berbohong. Kalau kamu melihat isi rumah wanita tersebut, menurut kamu ada anak kecil nggak ya? Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, kalian ada yang tahu nggak? Jadi jawabannya, kalau di rumah itu ada anak kecil yang udah diumpetin. Karena di rumah itu ada mainan anak kecil, gambar anak kecil di tembok, dan permen lollipop yang tergeletak. Bisa jadi itu semua punya anak ibu tadi ya. Pada saat di perjalanan, Detektif Lina melihat ada mobil yang lagi kecelakaan. Dan ternyata di mobil itu ada satu orang korban bernama Lukman. Setelah diselidiki, ternyata Lukman adalah murid dari salah satu kampus yang terkenal banget. Ia jadi salah satu mahasiswa yang populer dan disukai banyak orang. Karena itu, ada beberapa orang di sana yang kesel banget sama Lukman. Pada sore hari, Lukman mau pulang dari kampus menggunakan mobilnya. Tapi saat di jalan, remnya blong dan menabrak sampai terluka. Detektif Lina mencurigai kalau ada orang yang sudah sengaja merusak rem mobilnya Lukman tuh. Saat sampai di kampusnya Lukman, detektif langsung memanggil 3 orang yang kesal sama Lukman. Detektif Lina bertanya, "Apa yang kalian lakukan di kampus hari ini?" Orang pertama mengatakan, "Saya emang kesal dengan Lukman karena ia disukai banyak wanita, Mbak. Tapi mana mungkin saya tega mencelakainya sampai ia terluka. Lagi pula seharian ini saya lagi sama dosen pembimbing saya. Kalau nggak percaya, tanya aja sama dosen saya." Orang kedua mengatakan, "Saya kesel dengan Lukman karena dia pacar saya jadi mutusin saya. Soalnya pacar saya suka banget sama dia. Seharian saya emang lagi nggak ada jadwal kelas, Mbak. Tapi saya ke kampus karena mau ketemu dengan teman saya untuk ngerjain tugas kelompok. Jadi bukan saya pelakunya." Orang ketiga mengatakan, "Saya emang kesel sama Lukman, Mbak, tapi nggak mungkin saya melukainya. Hari ini saya baru aja sampai di kampus, tapi saya langsung dipanggil sama Mbak Detektif. Saya aja baru tahu dari Mbak Polisi kalau Lukman terluka, Mbak." Setelah mendengar pernyataan ketiga orang tadi, menurut kamu, manakah yang sudah merusak rem mobilnya Lukman? Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, kamu tahu nggak jawabannya? Jadi yang telah merusak mobilnya Lukman adalah orang yang kedua. Karena kalau kamu teliti, ada bekas oli yang menempel di pakaiannya. Bisa jadi itu adalah oli yang terkena pakaiannya saat ia merusak rem mobilnya Lukman ya. Hayo, siapa aja nih yang jawabannya benar? Teka-teki bonus. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa ya jawabannya? Jadi ada 2 orang yang diduga salah satunya adalah penjahat yang menyamar. Dari kedua orang itu, menurut kamu, manakah penjahat aslinya? Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa kasih tahu kita di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling-paling sulit yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu orang yang jenius ya. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba dong kasih tahu aku di kolom komentar. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!